Ya, seiring dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar masa transisi di ibu kota, sejumlah aturan lalu lintas yang sempat ditiadakan kini berlaku kembali. Sepeda motor pun kini masuk dalam moda transportasi yang akan dikenakan kebijakan ganjil genap. Ibu kota DKI Jakarta bersiap memasuki masa transisi dalam pembatasan sosial berskala besar. Pemprov Jakarta mulai melonggarkan beberapa kebijakan seperti kapasitas penumpang untuk mobil pribadi bisa diisi 100% jika yang di dalamnya tinggal satu rumah. Ojek online kembali mengangkut penumpang dan lainnya. Namun di sisi lain, Pemprov DKI akan kembali memberlakukan sistem ganjil genap, bahkan kini akan diberlakukan juga untuk pengendara motor. Meski masih dikaji, kebijakan ini dinilai sebagian pihak kontraproduktif dengan upaya pembatasan interaksi antar warga. Para pengguna kendaraan pribadi tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa menggunakan angkutan umum. Dinas Perhubungan DKI Jakarta berdalih, kebijakan ganjil genap justru untuk membatasi pergerakan orang yang tidak diperlukan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Dalam pasal 17 Pergub tersebut mengatur tentang pengendalian moda transportasi sesuai dengan tahapan masa transisi. Selain itu, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 juga mengatur wewenang Pemprov DKI Jakarta menggunakan kebijakan rem darurat. Bila pada masa transisi, kondisi malah memburuk, semua kelonggaran akan direm untuk kembali ke aturan pembatasan sosial awal. Sebetulnya bermula semuanya perlu ada pembatasan. Memang ada masukan ide agar ganjil genap diberlakukan ya bagi semua kendaraan, apa kendaraan pribadi maupun kendaraan motor, roda 4 maupun motor. Namun demikian, kami Pak Gubernur dan seluruh kami semua gugus tugas percepatan Covid DKI Jakarta mengeluarkan Pergub 51 terkait PSBB masa transisi, itu terkait kebijakan ganjil genap nanti akan diatur secara khusus melalui Dinas Perhubungan, dan Dinas Perhubungan sedang terus melakukan kajian-kajian terkait perlu tidaknya ganjil genap dan kapan dimulainya, apakah berlaku hanya untuk kendaraan roda 4 atau termasuk kendaraan roda 2. Jadi sekali lagi informasi yang ada terkait pemberlakuan daripada ganjil genap untuk sepeda motor sebetulnya belum pernah ya kita berlakukan dan kita sampaikan kepada publik secara khusus maupun secara umum. Jadi sekali lagi terkait pemberlakuan ganjil genap ini terus akan dikaji dan nanti mungkin akan diumumkan secara khusus oleh Dishub ya Perhubungan DKI Jakarta ya. Sampai hari ini dan seminggu ke depan ya kita belum berlakukan. Jadi ganjil genap sampai 1 minggu ke depan kita belum berlakukan. Kita nanti lihat dalam seminggu ini sejauh mana efektivitas daripada tidak diberlakukannya ganjil genap. Kalau nanti dirasa dengan tidak diberlakukan ganjil genap menimbulkan kerumunan dan intensitas semakin meningkat, kemudian terjadi peningkatan kurva-kurva penyebaran, kematian dan lain sebagainya, juga peningkatan daripada R0 ya, bisa saja diberlakukan ganjil genap. Sekali lagi untuk ganjil genap perlu kami sampaikan di media TV One yang baik ini bahwa itu belum diberlakukan. Lantas seberapa efektifkah kebijakan ganjil genap akan bisa memberikan dampak positif dalam menekan penyebaran COVID-19? Bagaimana pula aturan pelaksanaannya yang akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta? Tim TV One mengabarkan.